Fatah ini organisasi politik, partai politik yang memang lebih mengedepankan proses perundingan. Berunding. Meskipun nggak pernah ada hasilnya itu. Berunding malah terus kena caplok. Bayangin kita dijajah oleh Belanda, sudah dibunuh, kita dibantai, harta kita dijarah, terus kita sepakatan, oke deh gini deh, Belanda kamu menguasai separuh Indonesia, ya biar separuhnya untuk kami. Kira-kira kita rela gak Pak? Orang-orang Yahudi yang masuk ke Palestina itu ilegal. Solusi terbaik karena keluar. Itulah cara perdamaian yang paling normal, yang paling masuk akal gitu kan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 3 bulan lebih tepatnya ini sudah hari ke-115 genosida Israel ke Gaza belum juga usai. Anak-anak dan wanita hari ke hari terus menjadi korban sasaran mereka, korban pembantaian mereka. Ketika kebiadaban ini terus berlangsung konsisten, ketika genosida ini tidak juga berhenti, maka kita sebagai umat Islam, sebagai manusia, kita punya kewajiban untuk melanjutkan perjuangan kita, membantu warga Gaza, meringankan beban mereka, terutama ketika mereka sedang menghadapi krisis sehari ini, di mana bencana kelaparan semakin parah dan musim dingin juga ikut melanda. Alhamdulillah, amanat titipan yang disampaikan oleh umat Islam Indonesia untuk warga Gaza melalui lembaga kami, lembaga INH, ini lembaga yang saya kelola langsung dan saya dirikan sejak 2018 sampai hari ini. Alhamdulillah, tim kami di Gaza terus bergerak melakukan distribusi bantuan, menyalurkan bantuan yang kami tampung selama ini. Alhamdulillah kami sudah memasuki tahapan keempat. Setelah sebelumnya kita bagikan dalam bentuk kupon belanja, kemudian makanan siap saji, kemudian logistik pangan, dan kali ini tim kami terus bergerak membagikan ribuan karung tepung gandum, yang mana tepung gandum ini adalah material utama untuk mereka membuat makanan pokok mereka, yaitu roti. Ketika banyak anak-anak di Gaza yang mulai terbunuh karena kelaparan, alhamdulillah tepung-tepung gandum ini kami salurkan kepada pengungsi yang memang sangat membutuhkan sekali logistik untuk mereka bisa bertahan hidup. Maka dari itu saya Muhammad Hussein Gaza ingin mengucapkan terima kasih kepada para orang-orang baik di luar sana, di Indonesia, dimanapun berada, yang terus konsisten memberikan harta terbaiknya untuk Gaza, untuk Palestina. Semoga menjadi amal jariah kita semua, dan semoga istiqomah ini terus terjaga. Dan bagi yang ingin berkontribusi, ingin ikut berperan, mengambil andil dalam bantuan ini, kami masih membuka peluang open donasi. Silahkan melalui akun rekening lembaga INH di Bank BSI dengan nomor 7120520355, atau di BCA di nomor rekening berikut ini 40630111137. Bagi yang sudah transfer silahkan kirim bukti transfernya ke nomor WhatsApp berikut +6288713111336. Semoga menjadi amal jihad kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini disepakati oleh Bukhari Muslim. Kata Nabi Muhammad SAW, Nabi Muhammad bersabda, "Wahai umatku, wahai para sahabat-sahabatku, jangan kalian memaksakan diri pergi jauh-jauh dari rumah, kecuali kalau kalian mau mendatangi 3 masjid ini. Masjidil Haram di Mekah, Masjid Nabawi di Madinah, dan Masjidil Aqsa di Palestina." Ini bukan perkara kunjung-mengunjungi, mohon maaf. Ini adalah wasiat, titipan, amanat, perintah. Wahai umatku, sepeninggalku nanti,
kalau aku wafat suatu hari nanti, aku titipkan pada kalian 3 masjid ini. Sering-seringlah dikunjungi. Jangan sampai kosong, jangan sampai sepi, jangan sampai terbengkalai, jangan sampai rusak, jangan sampai kotor, apalagi jangan sampai direbut oleh musuh. Ini amanat dipikul oleh kita semua. Kita yang menanggung beban ini. Tapi kita hari ini hanya fokus ke Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Berkali-kali itu. Setiap bulan umrah Masjid Nabawi. Kenapa kita tidak memperhatikan Masjidil Aqsa? Ada apa ini? Kenapa kita anak tirikan Masjidil Aqsa? Seolah itu jauh, itu masjidnya biar orang Palestina yang menjaga. Kita mah sekedar bantu aja. Masjidil Aqsa ini bagian dari akidah kita, bagian dari keimanan kita. Kalau kita cuek terhadap Masjidil Aqsa, maka jelek keimanan kita hari ini. Ada masalah dengan keimanan kita hari ini. Ada masalah dengan ketakwaan kita hari ini. Jadi Pak, Bu, konflik di Palestina ini bukan lagi konflik luar. Itu harus kita jadikan sebagai apa? Bagian dari misi kita. Kita bicara Masjidil Aqsa, jujur saja ya, kita masih menggunakan energi sisa, waktu sisa, pikiran sisa, harta sisa. Padahal Israel, Amerika, Inggris ketika mereka menguasai Masjidil Aqsa, menjajah Masjidil Aqsa, mereka mengerahkan seluruh sumber daya yang mereka miliki. Kekuatan penuh, tenaga penuh, energi penuh, waktu penuh, harta yang jor-joran mereka gunakan. Tapi kenapa kita memperjuangkannya setengah-setengah? 12 bulan per tahun, biasanya kita cuma 2 bulan semangatnya nih. 10 bulan kita tidur. Kok bisa gitu? Saya pulang dari Gaza langsung kita podcast dengan di beberapa tempat dan saya dikasih voucher untuk umroh saya dengan istri gratis. Saya bilang, Neng, istri saya bilang Neng Jinan. Ya, kenapa Neng Jinan? Karena kalau Kang Jinan nggak pantas. Saya bilang, Neng, ini kita dapat voucher umroh nih, terserah kapan aja kita mau berangkat. Dia bilang nggak mungkin kita berangkat umroh sekarang sementara Palestina seperti itu, sementara Masjidil Aqsa tertindas. Saya kadang berpikir kok bisa gitu loh, kita khusyuk itu gimana sih? Umroh khusyuk, ibadah, sujud. Sementara kita lihat Masjidil Aqsa kondisinya, mana Masjidil Aqsa tampilkan lagi. Masjidil Aqsa itu diinjak-injak, ditembaki, diserbu, dikotori, dihinakan. Jadi kita sebagai umat Islam jangan lagi kita memposisikan diri sebagai orang luar bahwa ini bukan masalah kita. Kita hanya solidaritas, kita hanya peduli. Enggak lah. Kita adalah korban langsung dari penjajahan di Palestina. Dan jangan lupa, Palestina ini negeri para nabi. Kita semua mengaku beriman kepada Nabi dan Rasul, betul? Kita semua mengaku bercita-cita memimpikan untuk dikuburkan di surga dengan para nabi dan Rasul, betul? Tapi hari ini negeri para nabi dijajah, dibantai, dibombardir. Kalau kita nggak tergerak hati kita, bahkan ada yang mengatakan, ngapain sih bantu Palestina? Kalau masih ada kata-kata ini keluar dari benak kita, nggak pantas kita ini masuk surga ini. Nggak pantas kita ini mengharapkan ya Jannah Firdaus. Nggak pantas. Kamu siapa gitu loh? Negeri para nabi dibakar, dibombardir, kita nggak bergerak tuh. Itu ada yang masalah dengan keimanan kita. Di Afghanistan itu memerlukan berapa tahun? 12 tahun kurang lebih. Ya, anak-anak itu dibunuh cuma 3.000 di Afghanistan. Coba ada gak perbandingannya? Nah ya, di Suriah 12.000 anak-anak syahid dalam kurun waktu 11 tahun. 11 tahun 12.000. Di Gaza 3 bulan 11.000 anak-anak dibunuh. Kemudian di mana lagi? Ada perbandingan lagi. Di Irak dalam waktu 14 tahun 3.000 anak-anak dibunuh. Kemudian di Afghanistan 8.000 anak-anak syahid dalam waktu 12 tahun. Di Gaza Pak, cuman 100 hari 11.000 anak-anak dibunuh. Dan itu semua terjadi di depan mata kita semua. 8.000 wanita dibunuh. Dan mereka tidak hanya membunuh sipil. Teman-teman saya pada jurnalis, 120-an jurnalis dibunuh beserta keluarganya. Sengaja dihantam itu rumahnya itu.
Kemudian medis 400 medis, doktor, kemudian perawat, tim ambulan dibantai. Para akademisi 90 profesor di Gaza dibunuh. Belum saya bicara S2, S3. Memang sengaja itu ditargetin mereka itu. Ya. Itulah kondisi Gaza hari ini. Di Gaza ini kondisi seperti ini minimal memerlukan 2000 kontainer logistik per hari. Tapi yang masuk kalau di rata-rata sejauh ini cuma 80 kontainer per hari. Jauh sekali dari yang dibutuhkan. Itulah kondisi Gaza. Dan kita ya kadang masih berat untuk membicarakan Gaza aja berat ya. Udah capek, udah lelah gitu ya. Apalagi berbuat. Semua mau Palestina merdeka, itu intinya. Nggak ada yang mau Palestina terus-terusan konflik, itu nggak ada itu. Baik itu merdeka dalam artian sepenuhnya atau merdeka dalam artian two-state solution, solusi dua negara. Nah, masalah solusi dua negara ini juga kan ada perdebatan di kita kan. Masa penjajahan diakhiri dengan bagi-bagi wilayah? Nggak logis sebetulnya. Saya juga dulu gitu. Saya dulu marah saya. Nggak ada two-state solution. Bayangin kita dijajah oleh Belanda, sudah dibunuh, kita dibantai, harta kita dijarah, terus kita sepakatan, oke deh gini deh, Belanda kamu menguasai separuh Indonesia, ya biar separuhnya untuk kami. Kira-kira kita rela gak Pak? Rela gak begitu kita Bu? Nggak akan rela gitu. Ya kita Belanda yang datang, ya mereka yang keluar gitu kan. Sama dengan di Gaza seperti itu. Ya, jadi di Palestina orang-orang Yahudi yang masuk ke Palestina itu ilegal. Solusi terbaik mereka keluar. Itulah cara perdamaian yang paling normal, yang paling masuk akal gitu kan. Kalau mereka ujung-ujungnya malah membagi Palestina menjadi dua, kami wilayah 80%, kalian cuma 20%, kira-kira kita tega gak kita itu membiarkan? Enggak lah gitu. Nah jadi sebetulnya masalah two-state solution pun dua negara ini kan kita paham ya bahwa ada dua orpol besar di Palestina, Hamas dan Fatah. Fatah ini organisasi politik, partai politik yang memang lebih mengedepankan proses perundingan, berunding, meskipun nggak pernah ada hasilnya itu, berunding malah terus kena caplok. Ya, sudah mengajukan gugatan ke sana sini, ke PBB, kemudian ke pengadilan internasional, ke sana sini, ke OKI, nggak ada yang bisa berbuat apa-apa. Yang ada maka terus semakin dicaplok dari hari ke hari. Kedua, ada namanya gerakan Hamas. Apa itu Hamas? Harakah Al-Muqawamah Al-Islamiyah Al-Filistiniyah, gerakan perlawanan Islam Palestina. Dua-duanya sama-sama ingin membebaskan Palestina. Cuman kalau tadi dengan jalur perundingan verbal, Hamas ini dengan jalur perundingan bersenjata. Hamas juga berunding, tapi berunding dengan menggunakan satu-satunya bahasa yang difahami oleh penjajah. Bahasa apa itu? Kekerasan. Kalau nggak gitu nggak bisa. Dulu Gaza itu dikuasai oleh Israel seperti tepi barat hari ini. Dulu di Gaza itu ada cek-cek poin militer Israel. Dulu di Gaza ada pemukiman ilegal Yahudi. Tapi karena warga Gaza ini mayoritas Hamas, ya Al-Qassam, terus melawan setiap hari itu perlawanan. Akhirnya apa? Seluruh perangkat militer Israel menarik diri dari Gaza. Kabur semua keluar. Maka sejak itu Gaza itu diblokade sejak 2006. Gaza diblokade dan Gaza mulai dibombardir. Tahun 2008 Gaza dibombardir selama 22 hari. Misinya apa? Misi Zionis adalah untuk menaklukkan Gaza dan menguasai Gaza lagi seperti sebelumnya. Tahun 2012, nah saya sudah di Gaza tuh. Saya kan masuk Gaza kan 2011. 2012 itu pengalaman pertama saya hidup dalam bombardir. Itu brutal luar biasa itu. Ya. Wah, nggak bisa dibandingin deh. Yang kita lihat di TV dengan yang lihat di depan mata kita itu ya. Nggak bisa dibandingin. 8 hari Gaza dibombardir, Gaza bertahan, Gaza menolak untuk tunduk. Lagi-lagi para Israel gagal menguasai Gaza. 2014 itu pengalaman kedua saya, Gaza dibombardir selama 50 hari, lebih brutal, lebih ganas. Lagi-lagi Gaza bertahan, Israel gagal. 2021 lagi-lagi kami dibombardir, lebih brutal lagi, 14 hari, lebih ganas. Lagi-lagi kami bertahan, Gaza bertahan. Ya. Nah,
Jadi itulah namanya perlawanan wajar. Ya. Gak ada, Hamas pun gak ada yang mereka mau terus-terusan perang. Mereka melawan dan berusaha mempertahankan diri. Dalam sebuah wawancara, Perdana Menteri pertama Israel yang bernama David Ben Gurion ditanya oleh seorang wartawan Yahudi. Ini tahun 50-an. Pak David, kami kok melihat Israel ini dari hari ke hari terus melebar wilayahnya, terus meluas, terus membesar. Kami penasaran, sebetulnya Israel ini batas wilayahnya di mana sih? Jawaban Ben Gurion, si Perdana Menteri Israel, apa jawaban dia? Batas wilayah Israel adalah sejauh yang bisa dijangkau oleh tentara kami. Jadi kalau tentara Amerika bisa menjangkau Arab Saudi, kenalah Arab Saudi itu. Kalau tentara Amerika bisa menjangkau Yordan, Mesir, tapi hari ini Israel sedang terbentur dengan satu batu kokoh yang sangat keras yang bernama Gaza. Berusaha mereka kuasai, mereka taklukkan, enggak pernah berhasil. Hari ini Pak, sudah 3 bulan lebih Gaza dikeroyok. Ini untuk perbandingan Pak ya, Ibu, perhatikan Bu. Seberapa kuat Gaza? Hiroshima itu sebuah kota di Jepang yang luasnya 900 km persegi. Dibombardir oleh Amerika dan sekutu-kutunya 12.000 ton bahan peledak. Satu hari langsung nyerah Jepang. Cuman 12.000 ton. Gaza yang luasnya sepertiga Hiroshima, kecilnya itu cuma 360 km, Gaza itu dikeroyok oleh Amerika, Inggris, Israel, Jerman, dan didukung oleh 24 negara Eropa, ngeroyok Gaza sekecil itu. Tahu Pak, berapa ton sudah jatuh ke Gaza sejauh ini? 70.000 ton bahan peledak. Gaza sampai sekarang belum takluk, belum menyerah. Itulah Gaza. Ya, kok bisa gitu loh? Nggak logis. Emang nggak logis. Makanya kalau bicara Gaza Pak, saya selalu katakan, kalau bicara Gaza, jangan terlalu sombong hanya mengandalkan akal dan logika, nggak akan nyambung. Kalau kita mau membahas Gaza, jangan terlalu angkuh hanya mengandalkan rasionalitas kita, nggak akan nyampe. Kalau mau membahas Gaza, kalau mau bicara Gaza, pakai kacamata iman, baru connect. Pakai kacamata Al-Quran, baru nyambung. Itu Gaza. Apa hasil kotanya? Nanti kita akan bahas kalau ada waktu. Ya. Ada pertanyaan lain selanjutnya, silakan.